Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah pagi hari ini kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami mau menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perlindungan bagi kami. Terima kasih buat kasih sayang yang Tuhan berikan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau
terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
dari segalanya. Karena cintamu sungguh luar biasa atas kami. Bila selama kami hidup ini boleh meninggikan, memuliakan nama Yesus, nama yang indah, nama atas segala nama, nama yang berkuasa mengampuni dosa, nama yang berkuasa menyembuhkan kami, nama yang berkuasa menghibur, menguatkan kami, memberikan damai sejahtera, bahkan hidup kekal dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Kesetiaan Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana ada. Semua hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan indah Mu berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Baik kami yang ada di Tuhan ruangan gereja ini, baik jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah-rumah, bahkan mungkin ada yang tergeletak karena sakit. Engkau melawan mereka semua. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau ada melawan kami. Kuasa-Mu nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Yang siap diberkati Allah lewat kebenaran firman-Nya. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Haleluya. Luar biasa ya saudaraku, karena Allah yang luar biasa ada bersama kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena semua sudah turun, saya copot pensil saya. Puji Tuhan saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup, ya, situasi kondisi yang sedemikian rupa ya saudara ya, dengan adanya pandemi COVID Corona ya saudara mempengaruhi semuanya ya saudara ya, baik kegiatan kita ya saudara, baik juga mempengaruhi perekonomian. Tetapi bagi kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan saudara ya, hidup berpaut kepada Allah, mengikuti protokol kesehatan dengan baik ya saudara ya, mengikuti new normal dengan baik ya, tidak menyerah secara dalam tanda kutip negatif saudaraku ya, ya wes lah kayak gini ya saudara ya, kemudian berdiam diri, tidak saudaraku ya, tetapi dengan hikmat Allah, dengan protokol kesehatan saudara tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Dalam kita melakukan kehendak Allah, dalam kita bekerja, anak-anak yang belajar juga tidak boleh malas ya, tetap semangat ya. Haleluya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama. Kita akan ambil dari Kisah Rasul saudara ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a ya, tentang kehidupan Rasul Paulus ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Belum bisa ditayangkan dari sini.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, pada Ananias ya, dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini penglihatan Saulus ya saudara. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Saudara, semua kita tahu ya, anak-anak sekolah minggu tahu tentang Saulus ya, saudara. Saulus adalah seorang yang pintar, ya. Dia orang yang pintar, dia orang yang terpandang, tapi jahat. Dia penganiaya jemaat Tuhan, gak senang dengan umat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Ya, dengan apa yang kita baca ini, saudara, kita kembali diingatkan. Ya, saudara, betapa jahatnya Saulus. Ya, saudara, dia selalu mereka-reka yang jahat terhadap umat Tuhan. Ya, namun pada dasarnya umat Tuhan yang dianiaya oleh Saulus itu adalah tubuhnya Tuhan. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita ini milik Kristus. Jadi siapa yang berbuat jahat kepada kita, dia berhadapan dengan siapa? Yesus. Itulah sebabnya sudah pada saat Saulus dalam perjalanan ya menuju dari Damsyik ya.
saudaraku, di tengah jalan tahu ada terang dan dia menjadi buta. Ya, itulah pribadinya Tuhan. Karena tadi apa yang kita baca, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau ya Tuhan? Lah, dia tahu kalau itu Tuhan yang saudara. Ya. Jadi saudaraku, jemaat yang dianiaya oleh Saulus itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudaraku, lewat apa yang dialami Saulus, saudaraku ya, maka akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh Ananias ya untuk menghampiri Saulus, saudara ya. Di mana saudaraku ia ingin menangkap orang-orang itu, ya saudara, ingin membawanya ke Yerusalem, ya. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, ya Tuhan sudah nangkap duluan dia, saudara. Ya, akhirnya buta, nggak bisa melihat. Saat bangkit, wah gak lihat, ya nggak bisa melihat, saudara. Dan teman-temannya akan membantu menuntun dia. Dan singkat cerita, saudaraku, akhirnya Ananias pun juga didatangi Tuhan lewat vision penglihatan. Ya saudaraku, untuk Ananias datang ke Damsyik untuk menemui Saulus, mendoakan, tepang tangan, ya, dan akhirnya Saulus dapat melihat. Ya, dan Saulus mengenal pribadinya Yesus. Dia bertobat, langsung dibaptis. Selama 3 hari saat buta itu saudaraku, dia juga puasa, tidak makan, tidak minum. Ya, setelah tepang tangan Ananias, Saulus dapat melihat, dia kemudian makan, pulih kekuatannya. Saudara, kalau saudara puasa sehari kencot, lemes nggak? Nggak perlu 3 hari, saudara. 1 hari aja, lemes nggak? Begitu makan seger, ya betul, saudara ya. Haleluya, anugerah Tuhan, saudara ya. Saya bisa puasa 3 hari 3 malam 3 kali, saudara ya. Saat Paskah yang pertama, saudara ya. Aduh, saya nggak pernah puasa, saudara ya, waktu di sekolah Alkitab. Ya, saya berusaha bagaimana untuk puasa sehari, goal, saudara. Puasa sehari terus bisa. Ya, 3 hari, saudara. Itu hari kedua itu ngeleak, saudara. Ringan kayak ngeleak, saudara. Puji Tuhan, goal. Yang kedua, saudara, berdoakan untuk keselamatan 1 jiwa. Kami semua puasa bersama, saudaraku. 3 hari 3 malam untuk keselamatan 1 jiwa. Ya, saudaraku, puji Tuhan. Jiwa ini juga disembuhkan Tuhan sakit stres, gila, saudara. Ya, dan seisi keluarganya juga diselamatkan. Bikin juga Saulus, saudaraku. Setelah dia mengenal pribadinya Tuhan, saudaraku ya. Haleluya. Ya, Saulus memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat dan kerap kali menyakiti hati Tuhan. Ya, tetapi Saulus bertobat dan menjadi Paulus, ya saudara, seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa. Saulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Saudaraku, tema renungan firman Tuhan kita pagi hari ini yaitu tentang bebas dari kebiasaan buruk. Seperti Saulus tadi. Ya, pikirannya kalau dia nganiaya umat Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu tindakan yang baik, menyenangkan Tuhan. Ya, saudara, seperti apa yang terjadi di negeri kita saat ini, banyak orang yang nggak ngerti, saudaraku ya, tidak mau hormat taat kepada pemerintah yang ada, ya, banyak hal yang dikerjakan bikin jengkel orang dan sebagainya. Nah, saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau kita juga bebas dari hal-hal yang buruk. Apa yang buruk yang ada dalam kehidupan kita, yang masih bercokol dalam kehidupan kita. Saudara masing-masing yang tahu apa itu. Ya, mungkin gampang ngambekan. Ngambek tahu ya? You know ngambek? Ya, saudara ya.
suka jengkel, marah, ya saudara dan sebagainya ya. Susah untuk memaafkan orang, ya sudah gampang tersinggung, maunya menang sendiri dan sebagainya ya saudara ya. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus, bebas dari kebiasaan buruk, tabiat-tabiatnya yang lama. Walaupun memang Paulus juga gentleman, saudara. Pernah dia ungkapkan begini di Roma, kalau nggak salah, saudara, nggak perlu dibuka, waktunya mepet. Ya, saudara, aku ingin berbuat baik, ya, tapi selalu jahat yang aku lakukan. Kita tidak bisa melakukan firman Allah ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita melihat setelah Paulus atau Saulus berjumpa dengan Yesus, dia tahu siapa Yesus, saudara. Akhirnya dia bisa bertobat, menanggalkan kebiasaan yang buruk dan melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Rom 12 ayat 2. Itu sahabat Randy ya. Daniel, minta tolong saya. Ya, Rom 12 ayat 2. Ya. Haleluya. Saudara, kadang kalau kita menghadapi suatu persoalan, ya saudara, umpamanya ada masalah atau kita disakiti orang, pikiran kita ini gampang sekali untuk dikuasai hal-hal yang negatif itu. Betul? Betul? Pikiran-pikiran jelek, apalagi saudaraku, orang yang belum kenal Tuhan itu lebih mudah, saudaraku. Ya, pembaharuan pikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, setelah kita percaya Yesus, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Ya, dunia ini bukan rumah kita yang sejati, kita hanya numpang saja, saudara ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubah pembaharuan budi, pikiran. Ya, pikiran kita harus berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu. Ayo lagi minta tolong siapa Daniel Pak Randy itu. Oma nggak gitu ngelihat ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Halo, apa? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu seminggu sekali, siang dan malam. Ya, Tuhan mau kita umat Tuhan, kita dapat dari puji Tuhan. Tuhan kasih hikmat Bapak Pendeta Ruben Adi, begitu rupa saudaraku, ya, dan dengan staf BPH, ya saudaraku, sehingga kita diberkati Tuhan lewat juga ada misbah keluarga. Saudara, beliau-beliau itu mempersiapkan begitu rupa loh saudara. Ya, jadi kita harus hargai itu. Suka dibaca enggak? Ada misbah keluarga. Siapa yang ikut kemarin JDN? Ya saudaraku, jam 7 sampai jam 9. Ya, diantaranya ada juga Bapak Pendeta Julius dan Bapak Pendeta Ruben Adi. Ya saudaraku, revival, pemulihan terjadi, ya, diawali dari keluarga. Dengan adanya pandemi ini, puji Tuhan saudaraku, kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ya, dan saya berharap saudara perhatikan itu, baca itu. Ya, dengan kita suka membaca firman Allah, saudaraku, maka pikiran Allah ada dalam hidup kita. Firman Allah itu pribadinya Allah. Ya saudara, siang dan malam renungkan itu. Ya,
Pembaharuan pikiran sangat penting, ya, karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya pengikut Yesus itu adalah tindakan yang menyenangkan hati Allah. Adalah salah, mendukakan hati Tuhan, saudaraku. Ya, kalau sudah melakukan hal-hal, ya, menurut saudara benar, senang, saudaraku, puas, saudara. Tapi belum tentu itu menyenangkan hati Allah. Maka dengan pikiran kita diperbaharui oleh Allah, firman Allah, pikiran Allah dalam kehidupan kita, tadi kita dapat membedakan, ya saudara, mana yang baik. Hal-hal apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah? Apakah yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan? Enggak. Kalau engkau mencuri, kondangan, tangkap polisi, memuliakan Tuhan enggak? Enggak. Tapi engkau jujur, suka bantu orang, memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan, saudara. Ya, anak-anak, kalau engkau suka membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, nurut apa kata orang tua, itu memuliakan Tuhan. Ya, haleluya. Ya, setelah Saulus berjumpa dengan Yesus, maka Saulus mengalami pembaharuan pikiran dan bertobat. Nah, untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, caranya gimana? Tentu saja kita perlu mengenal pribadinya Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun, ya, penuh kemurahan. Kita semua tahu toh, rancangan Allah dalam kehidupan kita rancangan jahat atau baik? Baik. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya, saudara, kalau engkau menghadapi hal-hal yang mencuri ketenangan jiwamu, damai sejahteramu, serahkan sama Tuhan. Amin. Boleh enggak? Hal-hal membuat kamu susah, enggak bisa tidur, saudara, engkau serahkan sama Tuhan, engkau diganti dengan ketenangan jiwa, damai sejahtera. Boleh? Loh, kok enggak ada suara? Halo? Ya, jangan kau susah, nyanyi sembahyang, nyanyi, susah pun hilang. Apapun yang kau hadapi, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Seperti pujian yang sudah nyanyikan, ya, bahwa Tuhan ada dalam segala musim hidup kita, dalam segala keadaan. Tuhan selalu ada untuk kita. Tadi pujian yang kau nyanyikan pertama tadi, banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku. Kalau kita tahu itu, ya, maka lagu yang kedua tadi perlu kita untuk cinta Yesus, meninggikan, memuliakan nama Yesus. Amin. Saulus telah mengenal siapa pribadi Yesus. Dia bertobat. Dia katakan bahwa hal-hal dulu apa yang menjadi kesukaanku, kebanggaanku, menjadi sampah. Tidak sebanding dengan kasih karunia Allah yang dia terima. Itulah sebabnya Saulus setelah menjadi Paulus, dia berani bayar harga. Dia rela menderita begitu rupa karena nama Yesus. Kenapa? Karena dia mengenal pribadinya Yesus. Kalau engkau juga mengenal siapa Yesus, saudara, pribadi Yesus, engkau akan tetap cinta dia dalam segala keadaan. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, apapun yang kau lakukan, semua yang kau lakukan karena Tuhan. Walaupun manusia, Bapak Ibu Gembala tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Demikian juga Paulus. Dia mengalami banyak tantangan, dia sudah penderitaan, tetapi dia tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati. Cintanya kepada Tuhan tetap menyala-nyala.
Demikian juga dengan kita. Saudaraku, kalau kita mengenal siapa Yesus, kita akan tetap semangat, iring dan melayani Tuhan. Kalau saya melihat Bapak Pendeta Julius, saudaraku, dia memberikan teladan begitu rupa dalam usia 81 tetap semangat. Putranya Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham, saudaraku, dalam kesibukannya banyak tanggung jawab ya yang Tuhan percayakan, saudaraku, ya. Tetapi beliau juga luar biasa, saudaraku, memberikan keteladanan hidup. Tetap ada membangun mesbah keluarga setiap jam 5 itu, saudaraku, dengan keluarganya. Ya, saudaraku, tugas-tugas yang lain banyak yang harus dikerjakan. Kalau saya melihat juga Bapak Gersom Sutopo dalam usia 101 waktu itu, sekarang 100 berapa, entah masih hidup ataukah sudah dipanggil Tuhan, saya kurang tahu, nggak ada dengar, saudara. Tetap tekun membaca firman Tuhan, saudaraku. Dan putra-putrinya juga boleh cinta Tuhan, cucu-cucunya, bahkan cicitnya, saudaraku. Mereka cinta Tuhan. Demikian juga Bapak Pendeta Julius. Demikian juga apa yang kami rindukan juga, saudaraku, ya, bahwa kami sekeluarga juga rindu untuk untuk keluarga kami, anak cucu kami, juga jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kita juga tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap semangat, iri dan melayani Tuhan. Saudara, jangan takut. Yang sering saya katakan, apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan tidak pernah mau berhutang budi sama kita. Terima kasih Pak jemaat Tuhan yang begitu memperhatikan kami sekeluarga, memperhatikan rumah Tuhan, mempercantik rumah Tuhan. Ada yang membikin seragam dan sebagainya, saudara. Ya, saudaraku, saya bersyukur. Saudara-saudara yang ikut juga ambil bagian. Ya, syukur-syukur saudara juga kalau kemarin di Sidarja, Situhu cerita, saudaraku, dan jemaat Curug yang kami pernah layani di sana, bagaimana mereka semangat, rindu juga untuk ambil bagian membersihkan gereja, ya, saudaraku, ya. Dan karena Pak Tim sudah usia lanjut 72, saudara, ya, memang kami tidak percayakan lagi untuk ini, tapi kemarin dia membantu, saudaraku, ada genteng, tetap siap Om, ya, kalau perlu apa-apa, tapi nggak tega. Bapak Gembala kemarin ke dokter, sudah dengar ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, ya, saudaraku, dokter nggak boleh lagi untuk naik-naik tangga, ya, saudara, ya, karena ada usia, ya, saudaraku, ya, nggak boleh berjauh-jauh dan sebagainya. Saudaraku, terima kasih Tuhan yang memberkati saudara-saudara sekalian. Saulus tetap semangat, saudaraku. Haleluya. Dan kemudian apa, saudaraku? Selain kita mengenal pribadinya, kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tadi saya katakan. Maka Filipi 4 ayat 8, apa yang dikatakan Paulus, ya boleh diganti. Siapa Daniel Batubara atau si Randy itu di sana? Daniel, oh ya. Filipi 4 ayat 8. Ya, sudah. Yang baik, yang mulia, tapi kita baca. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Ada masalah, minggir dulu, aku mau tidur. Haleluya, ya. Sudah, kenapa? Kita nggak sendiri kok. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mengasihi kita. Masalah-masalah membuat kita nggak bisa tidur, serahkan sama Tuhan. Waktunya tidur. Di sini siapa yang nggak bisa tidur kalau malam? Nggak ada, puji Tuhan. Anugerah loh, saudara. Walaupun banyak tugas-tugas, banyak hal yang kita hadapi, ya, kita bisa tidur, ya. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara tetap kita mau memiliki pikiran yang baik. Ya, saudara. Pikiran kami juga kemarin dengar Nanda sakit, Ari sakit, pengennya nengok, saudara. Ya, kondisi kami tidak memungkinkan. Itu sebabnya kemarin kami utus Maria dengan istri ini, ya. Ya, Mama Yos. Ya, terima kasih. Maaf ya Mama Ari. Ya, tapi Tuhan tahu, kami doa-doa terus di sini, ya. Ada juga Opung kemarin, wah luar biasa Opung, kami salut lah, ya. Usia berapa Opung? 72. 7 berapa? 75. Wih, luar biasa, ya. Salut ya Opung, tetap semangat dan setia. Jadi contoh, sudah, ya.
Itu sebab kita yang muda-muda nggak boleh membeli. Ya, kita harus semangat juga, amin. Motivasi kita ya, saudara ya. Haleluya. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari izinkan Tuhan memperbarui pikiran kita agar pikiran Allah ada dalam pikiran kita, amin. Sehingga apa yang baik, yang indah, yang mulia itu yang dikerjakan. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Pembaruan tindakan. Ya. Apa yang dipikiran kita kalau tadinya jelek kayak Saulus diubah menjadi Paulus. Pikiran Allah yang dalam kehidupan kita itu yang kita lakukan. Hal apa yang menyenangkan hati Tuhan? Pagi bangun doa mengucap syukur sebelum sudah beraktivitas. Ya. Begitu kau melangkah beraktivitas sukacita. Nah, tapi orang yang rewel mungkin di toko, ya, di luar sana di pasar sudah dikasih hikmat, sabar, nggak terpancing, ya saudara ya, sabar, saudara ya, dan melakukan apa yang kita lakukan. Saudaraku, saya juga dalam pergumulan Kristen selalu saya juga berusaha apa yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, berikan yang terbaik untuk suami, untuk anak, untuk jemaat, semampu kami, saudaraku, sebisa kami. Dalam keluarga dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang benar di hati Tuhan, langkah selanjutnya adalah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah baca dalam Matius 7:24 itu, saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Membangun rumahnya di atas batu. Nah, tapi kalau dengar telinga kanan keluar telinga kiri, dengar dari telinga kiri keluar telinga kanan, nggak melakukan, saudaraku, tahu itu baik, tahu itu benar, tahu itu menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak dilakukan. Dikatakan dalam Matius 7 itu, saudaraku, adalah orang yang bodoh. Ya. Mendirikan rumahnya, membangun rumah di atas pasir. Seperti saat ini, saat ada banjir bandang, saudaraku, robohlah rumah itu. Tapi yang menjadi di atas batu tetap kokoh. Ada hujan badai, tetap kokoh. Ya saudara, demikian juga kehidupan kita. Kalau pelaku firman, melakukan firman Allah, apapun yang kau hadapi, tidak mudah goyah, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Engkau sudah doa-doa dalam hari masalah belum juga dapat jawaban. Tidak menjadi lemah. Doa terus. Semakin kenceng, semakin kuat berseru sama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara, sampai Tuhan mendengar. Dan kita tahu, saudara. Bisa juga langsung jawab. Bisa juga tunggu. Bisa juga tidak. Tapi Tuhan sediakan yang lebih baik untuk kita. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, umat yang dikasihinya. Bagaimana dia telah rela, ya sudah menderita, curahkan darahnya untuk saya dan saudara. Begitu rupa, ya sudah ya. Nah, jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Sejak kita percaya Yesus, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kristus yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, bukan engkau lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus hidup dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Berarti sejak engkau percaya Yesus, Yesus dalam hidupku, siapa yang bertata dalam hatimu? Siapa yang bertata dalam hatimu? Yesus. Yesus dalam hati saya damai, hati saya damai, hati saya damai.
Masalah minggir. Yang ada dalam hatiku Yesus. Masalah mulai datang, tapi jangan disimpan, bikin engkau susah, tidak ada damai. Amin. Haleluya. Namanya orang hidup tidak ada yang tidak punya masalah. Coba saya mau tanya, Pak Mor yang masih kuliah punya masalah enggak, Mor? Punya. Osa, udah mau S2 punya masalah enggak? Punya. Ya, saudara, walaupun masalah kita satu dengan yang lain berbeda. Ya, tapi itu bukan segalanya. Segalanya adalah Allah, fokus kita Allah. Ya. Allah kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Itu sebenarnya jangan takut apapun masalahmu. Ya, ada Tuhan yang bersama engkau yang sanggup menolong. Dia yang tak terbatas kuasanya. Puji Tuhan, semalam Bapak Gembala telepon Mama Ari. Ya, Nanda sudah pulang ya. Ari juga sudah sembuh? Adakah Ari? Ada Ari? Oh, tidak, belum berangkat. Oh ya, ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita adalah milik Tuhan. Kita perlu juga memiliki pembaruan pikiran, juga perlu kita mau bertindak sesuai dengan firman Allah. Ya. Dan sekarang hal-hal buruk apa yang masih mereka saudara yang tahu, ya, kita perlu berubah dan bertobat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita bebas dari hal yang buruk seperti Paulus? Yang ketiga, pembaruan komunitas, saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, firman Tuhan berkata di sana bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, agar kita dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas baru yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kalau saudara dulu seperti Saulus bergaul dengan orang-orang yang benci sama Yesus, sama orang-orang pengikut Yesus. Tapi setelah menjadi Paulus, saudaraku, maka dia bergaul dengan pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun sempat Ananias waktu membawa si Paulus ya, mereka imam-imam, saudaraku, mereka juga tahu. Ya, Ananias pun juga waktu pertama dibilangi sama Tuhan supaya tumpang tangan ke Saulus, Ananias juga bilang, dia tahu Saulus itu jahat, ya, menganiaya umat Tuhan, ya. Tetapi Ananias taat pada firman Allah, ya, taat. Demikian juga Ananias memberikan penerangan kepada para imam-imam, rasul-rasul, ya, penatua-penatua yang ada, bahwa Saulus sudah bertobat, dia orang pilihan Allah. Walaupun orang lain nggak menerima, tapi Ananias membimbing dia. Begitu rupa, saudara. Demikian juga dengan saudara. Mungkin kau melihat orang itu tadinya jahat, nakal, brengsek, tukang mabok, main cewek, ya. Tapi setelah bertobat, jangan disingkirkan, saudara, ya. Perlu dibimbing, perlu dibina, ya, saudaraku. Dan kemudian perlu memperbarui komunitas, ya. Kalau sementara ini belum ada komsel, ya, saudara bisa lah. Mungkin lewat WA, ya, saudara, ya, telepon, kita saling, ya, saudara, ya, untuk membangun, ya, dengan siapa kita bergaul itu menentukan. Itu sebabnya saudara-saudara, bila engkau juga mau berubah, hidup menjadi garam dan terang, saudaraku, ya, dimanapun Tuhan taruh engkau diberkati dan menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan yang memberkati kita semua, ya, kita tetap semangat dan setia dalam iring melayani Tuhan. Saudaraku, dalam pergumulan kesehatan saya, puji Tuhan, kemarin suami sakit. Saya juga dalam pergumulan, ya, sehingga anak kemarin Maria yang nungguin sudah biasa di sini nangis, sudah, ya, doa sampai begitu rupa. Puji Tuhan, suami saya sehat, saya juga semakin baik. Terima kasih pada doa-doa jemaat, perhatiannya, kebaikannya, sudah, ya. Saya nggak bisa makan nasi kemarin, ada bubur sumsum, ada apa, jemaat begitu peduli. Sudah ada yang bikin sendiri kemarin hari Minggu, benar teriak, bikin sendiri, ya. Ya, terima kasih, saudara. Kasih sayang saudara-saudara, baikan saudara. Tuhan yang membalas, memberkati kita semua.
Terima kasih, saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan banyaklah yang telah kau perbuat. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana kita tidak dapat membalasnya, tetapi kita bisa bersyukur kepadanya. Di dalam hidupku indahmu terjadi di hidupku. Segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam kasih setiamu di dalam Banyak yang telah Engkau perbuat bagi hidup kami, Tuhan, dan kami tidak dapat membalasnya, melainkan kami mau selalu bersyukur kepada-Mu atas kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami, kesembuhan, mujizat,
yang terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu. Lanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami, supaya kami tetap kuat dan berjuang pada hari-hari yang akan datang, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ubah hidup kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, dalam pemulihannya kiranya Tuhan menolong Nanda Tuhan dan saudara-saudara yang lain, hamba pribadi. Mari ya Tuhan, Engkau akan menjamah dan mengurapi kami, sehingga kami benar-benar mengalami kesehatan yang sempurna. Engkau pakai hamba-hambamu, istri, oh Tuhan, leader, singer, maupun pemain musik. Bahkan kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Indonesia cepat terbebas dari virus corona dan pemulihan dalam ekonomi. Orang-orang jahat bertobat dan mereka kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Kau pakai para pendeta, hamba-hamba Tuhan, segenap jemaat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati juga lingkungan kami, desa dan kota kami Wangon ini. Damai sejahtera atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih. Jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami di perjalanan. Berkat-Mu ya Tuhan, di dalam segala usaha dan mata pencarian kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.